Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa di atas segala raja. Dia mengakui Allahnya Daniel berkuasa secara rohani, berkuasa secara kenegaraan. Lihat satu pembahasan pada saat ini tentang bagaimana caranya kita memiliki komitmen tersebut. Bagaimana kita tetap dapat bertahan di tengah-tengah kesetiaan, ya, ketidaksetiaan. Kita tetap setia di tengah-tengah ketidaksetiaan. Ini adalah pembahasan yang saya pernah bahas. Anda bisa melihat juga khotbah ini atau pembahasan ini ya dari seri pekabaran kitab Daniel yang ada di Fisdak punya site di Facebook ya. Saya pernah khotbahkan dan bahkan ada beberapa pendeta yang saya bagikan juga PowerPoint-nya tapi mari kita ulangi. Kita tentunya tidak ada salahnya kita mengingat kembali ya. Kita akan selalu diingatkan supaya tidak lupa ya, supaya kita tidak lupa. Jadi di dalam Daniel pasal 3 ada satu pekabaran ya tentang terjadinya adanya patung emas Nebukadnezar ya. Di dalam Daniel 3 ayat 1 sampai 3 dimulaikan Raja Nebukadnezar kemudian apa? Membuat sebuah patung emas. Patung emas. Nah, di dalam Daniel pasal 2 sebelumnya, dia sudah melihat mimpi yang kemudian dinyatakan mimpi tersebut oleh Daniel, dan Daniel menginterpretasikan. Dalam mimpi tersebut, dialah kepala yang dari emas, lalu kemudian ada kerajaan lain yang dari perak, dan seterusnya. Tapi sekarang dia sudah lupa, dia sudah memuliakan nama Tuhan di Daniel pasal 2, saat Daniel memberikan mimpi tersebut. Tapi sekarang dia kemudian, saya ingin membuat sebuah patung emas. Semuanya dari emas. Bukan hanya kepalanya. Semuanya dari emas. Tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Jadi kata 6 ini, kata 6 adalah kata emasnya. Bukan kata, tapi bilangan emasnya Babylon. Ya, 6. Jadi itulah sebabnya angka daripada Babylon, kuasa kegelapan itu, 6 itu muncul di dalam kitab Wahyu 13 sebagai 666. Kenapa? Karena itulah bangsa Babylon punya angka jimat mereka itu angkanya itu 6 itu ya. Jadi itulah sebabnya didirikanlah 60 hasta, lebarnya 6 hasta, didirikannya di dataran Dura di wilayah apa? Di wilayah Babel. Ya, jadi kata 6 itu kita lihat 60 menit ya, 1 jam, 1 menit 60 detik itu bukan ditemukan orang Amerika, itu ditemukan orang Babylon ya. Segala kelipatan-kelipatan kata 6 tersebut. Jadi semua dia mendirikan patungnya, dikumpulkan, lalu dia menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, penguasa dan semuanya ya. Untuk apa? Untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya. Wah, kita pegang ini kata, kita ingat kata dia mendirikannya ya. Dia mendirikan hal tersebut. Jadi kenapa? Karena dia tidak mau ingat, dia tidak ingat mimpinya di Daniel pasal 2. Sekarang itu yang mimpi yang diberikan Tuhan, tapi sekarang dia yang mendirikan patung itu yang berlawanan dengan Tuhan. Tuhan hanya buat patung itu kepalanya saja dari emas, tetapi patung yang didirikan Nebukadnezar ini keseluruhannya dari emas. Jadi dia menentang apa yang Tuhan sudah nyatakan ya. Menentang Tuhan. Lalu ayat 3, berkumpullah semua penguasa, bendahara, hakim, dan lain sebagainya untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar, bukan didirikan oleh Tuhan. Daniel pasal 2 itu yang didirikan Tuhan. Tapi dalam Daniel pasal 3 ini raja yang mendirikan ya. Siapa yang kita lihat sini. Untuk pada saat dia mendirikan artinya apa? Dia yang kontrol, dia yang buat sendiri. Kepalanya emas sampai ujung kakinya yang mestinya kalau dalam Daniel pasal 2 itu antara besi dan tanah liat, yang di kakinya itu dari besi dan tanah liat. Tapi yang didirikan ini semua dari emas. Dia ingin mengontrol. Dia ingin mengontrol sejarah umat manusia. Gantinya Tuhan yang mengontrol. Dia ingin mengontrol. Dia mendirikan. Daniel pasal 2 ayat 44 misalnya. Pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tapi kerajaan itu dalam Daniel 2 itu bukan kerajaan manusia, tapi kerajaan Allah yang Allah akan dirikan. Ya. Yang tidak akan dihabisi, tidak akan bisa diganti-ganti seperti dari di Babylon kepada Medo Persia dan lain sebagainya. Tapi kemudian ini lihat. Daniel 3, satu Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang didirikannya. Ya, dia ingin mengontrol segala sesuatu. Mari kita terus lihat ya. Ayat 4 ya. Bukan hanya dia mendirikan untuk ditabiskan, tapi apa?
Dia perintahkan pada saat tanda musik dibunyikan, ya sangkakala, seruling bunyi-bunyian itu, haruslah dikatakan, ya, haruslah kamu menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah, akan ayat 6 katakan apa? Akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya. Perapian yang menyala. Jadi, semua orang diperintahkan untuk sujud. Haruslah sujud menyembah patung Nebukadnezar. Pada sebelumnya, Daniel pasal 2, ya, Daniel pasal 2 kita lihat, Raja Nebukadnezar yang sujud menyembah Daniel. Ya. Pada saat dia sujud menyembah Daniel, artinya dia sujud menyembah Allahnya Daniel. Kenapa? Karena ayat 47 dia katakan apa? Sesungguhnya Allahmu itulah Allah yang mengatasi segala Allah dan Allah yang berkuasa di atas segala raja. Jadi dia sudah akui. Tapi sekarang di dalam Daniel pasal 3, dia tidak mengakui apa yang tadinya dia akui. Sekarang dia minta supaya semua orang sujud menyembah apa? Patung. Ya, patung. Ya, patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ya. Nah dia pada saat itu tentu saja patung itu bukan wajah daripada Raja Nebukadnezar, kemungkinan besar patung daripada dewa Marduk atau dewa Bel, ya. Ya, dia tidak itu ya. Tapi pada saat mereka menyembah dewanya Nebukadnezar, mereka juga menyembah apa? Dewa, bukan menyembah dewa. Pada saat kita menyembah dewa di zaman Babylon, saat kita menyembah dewa Raja Nebukadnezar, maka pada saat yang bersama kita juga menyembah Raja Nebukadnezar. Kenapa? Karena wakil daripada dewa Marduk adalah Raja Nebukadnezar. Jadi itulah sebabnya diminta untuk sujud menyembah patung yang didirikan Raja Nebukadnezar. Nah, coba kita lihat, ada begitu persamaan yang kita bisa lihat dari Daniel pasal 3 dan Wahyu pasal 13. Kalau Anda membaca Wahyu pasal 13, kita lihat ada bilangan 666 di Wahyu pasal 13. Dalam kitab Daniel ada 60 tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Jadi siapa? Tidak ada patung yang harus disembah. Dalam Wahyu 13 yaitu patung binatang yang pertama harus disembah. Patung binatang pertama, the first beast. Sedangkan di dalam Daniel pasal 3, patung daripada Raja Nebukadnezar, patung untuk dengan wajah daripada Marduk atau Bel. Dan ada perbaktian universal, semua orang dipanggil. Semua orang dalam kerajaan dipanggil untuk menyembah. Baik di dalam Wahyu 13 dan Daniel 3, kita akan melihat bagaimana penyembahan universal itu dipaksakan. Dan kalau kita tidak menyembah, apa akibatnya? Mati. Kematian. Death adalah kematian. Itulah kematian global pada semua orang. Ya. Daniel 3 ayat 4-5, ya, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa, haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ya, inilah bagaimana pada saat Tuhan memberikan pekabaran malaikat yang pertama. Kita sudah baca ya. Ya. Pada saat Tuhan meminta kita untuk menyembah di dalam pekabaran malaikat yang pertama, Wahyu 14, kita untuk menyembah pencipta. Tetapi coba kita lihat usaha-usaha daripada Babylon. Baik di dalam kitab Daniel maupun Babylon dalam kitab Wahyu, seperti Wahyu 13 ayat 14. Dikatakan apa? Semua yang di bumi. Wahyu 14, 13. Wahyu 13 ayat 14 ini berbicara tentang penyembahan kepada Babylon di akhir zaman. Ya. Bukan hanya di dalam Daniel, tapi juga di kitab Wahyu ada Babylon akhir zaman yang harus disembah. Ya. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung, sama-sama ada patung, ya, untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Ya, tetap hidup itu. Jadi ada penyembahan itu. Padahal Tuhan meminta kita untuk menyembah Dia, seperti saya katakan tadi dari Wahyu 14. Malaikat yang pertama pekabarannya itu dibawakan kepada apa? Bangsa, suku, bahasa, dan kaum untuk menyembah Allah. Tapi Babel untuk mengajak kita semua untuk menyembah patung binatang yang pertama. Seperti dalam kitab Daniel menyembah patung Nebukadnezar. Tapi puji Tuhan, ya saya bersyukur Tuhan sudah beritahukan kepada kita tentang hal ini. Kenapa? Karena segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan, itu menjadi pelajaran bagi kita. Roma 15 ayat 4 berbicara, segala sesuatu yang ditulis dahulu, ditulis di kitab Daniel, ditulis dalam kitab Wahyu 13, ya,
tentang adanya patung yang harus kita sembah dan lain sebagainya ya. Simbol penyembahan universal telah ditulis untuk apa? Untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh, supaya kita tidak goyang ya. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ya, dari kitab suci. Tapi itulah ya, kemudian setelah diperintahkan orang-orang untuk menyembah patung emas Nebukadnezar, lalu tampillah orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Ya, berkatalah mereka, orang Kasdim, padahal orang-orang Kasdim ini dalam Daniel pasal 2, mereka lah yang diselamatkan oleh Daniel. Kalau sampai Daniel tidak memberitahukan mimpi Raja Nebukadnezar, ini orang-orang Kasdim, ini orang-orang pintar ini mati. Orang asli Babylon yang pintar ini mati. Ya. Lalu dikatakan apa? Menuduh orang Yahudi. Kata menuduh dalam bahasa Ibraninya adalah chewing, ya, mengunyah, mengunyah orang Yahudi, ya, mengunyah orang Yahudi. Cemburu dengan kata lain. Kenapa? Karena mungkin seperti Daniel, Sadrak dan Mesak Abednego, kalau kita lihat di Daniel pasal 2, di akhir dinyatakan mereka itulah yang memegang pemerintahan. Ya. Jadi raja, mereka katakan raja yang kekal, hidup Tuanku ya. Engkau telah mengeluarkan titah, kalau ada bunyi-bunyian, semua orang harus sujud menyembah. Yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan dalam perapian menyala-nyala. Ya, tapi mereka laporkan ada beberapa orang Yahudi, ya, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, yang sudah Tuhan berikan pemerintahan atas mereka. Tapi mereka tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Oh, mereka, coba kita lihat sini. Mereka sudah katakan apa? Mereka tidak mengindahkan titah Tuanku. Tapi kemudian mereka tambahkan lagi apa? Ya Raja. Jadi mereka menekankan, engkau ini Raja. Engkau sudah mengeluarkan titah. Tapi ada orang yang tidak mendengarkan titahmu. Raja. Ditekankan rajanya, kemahakuasaannya. Ya. Jadi itulah ingin ditekankan oleh mereka. Dan kemudian mereka katakan apa? Mereka, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak menyembah dewa Tuanku. Dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Artinya, di sini ada 2 poin. Mereka, ada 2 tuduhan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang pertama, mereka tidak apa? Mereka tidak setia secara rohani. Mereka tidak setia secara rohani. Mereka tidak memuja dewa Tuanku. Lalu berikutnya bukan hanya dari secara rohani, secara kenegaraan. Mereka bukan penduduk negara yang setia. Kenapa? Karena mereka tidak menyembah patung emas yang Tuanku, Raja, dirikan. Jadi tuduhannya itu adalah tuduhan dari atas dan tuduhan dari apa? Wakil yang dari atas, dari bangsa atau negara Babylon. Jadi ini berat sekali tuduhan tersebut, ya. Tuduhan dari segi rohani dan dari segi apa? Kenegaraan. Lalu apa? Dipanggil raja mulai apa? Dikatakan ya. Lalu kemudian Nebukadnezar dalam marahnya dan geramnya menyuruh apa? Untuk membawa Sadrak, Mesak, Abednego menghadap. Lalu setelah mereka menghadap, apa yang terjadi? Apakah benar? Raja masih bertanya, apa benar hai Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel 3, 14, 15. Kamu bahwa kalian tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu. Sadrak, Mesak, Abednego, kamu tidak menyembah secara rohani dan kamu tidak menuruti peraturan pemerintah. Waduh, hebat sekali itu serangan kepada mereka. Sekarang, jika kamu bersedia, dengan kata lain, diberikan kesempatan kedua, ya, kamu siap. Sekarang kamu mungkin tidak siap, tapi sekarang kalau kamu sudah siap, maka pada saat bunyi-bunyian diberikan, kalian harus sujud. Ya. Kalau tidak, kalian akan dimasukkan juga seketika dalam perapian yang menyala-nyala. Dan ayat yang terakhir dari ayat 15 dikatakan apa? Dan raja berkata apa? Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Waduh, hebat sekali dia. Dikatakan dia menantang, dewa mana? Allah mana yang dapat melepaskan kamu daripada tanganku? Allah yang terbesar mana? Ya. Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Padahal sebelumnya dalam Daniel 2 ayat 47, setelah Daniel memberikan interpretasi mimpinya, dia berkata apa? Raja berkata apa? Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa di atas segala raja. Dia mengakui Allahnya Daniel berkuasa secara rohani, berkuasa secara kenegaraan.
Tapi sekarang dia katakan, dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku. Lupa dia. Ya. Dia lupa apa yang dia sendiri telah katakan kepada Daniel. Hilang ingatan. Dia. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab. Ya. Sadrak, Mesak, Abednego menjawab. Dan kalau Anda pelajari, Daniel 3 ayat 16 ini, inilah satu-satunya saat di mana sahabat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketiga sahabat Daniel ini berbicara. Sebelumnya tidak pernah mereka ditulis berbicara, tidak pernah dituliskan apa perkataan mereka, dan sesudah itu tidak pernah dituliskan lagi apa yang mereka katakan, percakapan mereka dengan siapapun, dengan Daniel atau dengan Allah, tidak. Cuman kali inilah mereka ngomong. Tapi bagaimana omongan mereka? Ya, apakah omongan orang setia atau bagaimana? Mari kita lihat. Lalu berkatalah, menjawablah Raja Sadrak, Mesak, Abednego, katakan apa? Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ya, tidak ada gunanya. Ya. Bayangkan ya, bertiga mereka menjawab hal sama. Raja nggak usah bicara lagi lah. Dengan kata lainnya, ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup. Sanggup ya. Jadi dikata lagi itu, lihat kita. Allah kami, dia berbicara tentang Allahnya itu sebagai Allah penguasa. Sedangkan raja, dia tidak gunakan kata raja. Dia katakan apa? Tuanku ya. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Tidak dibilang raja. Kenapa? Bagi Sadrak dan Mesak dan Abednego, raja mereka yang berkuasa bagi mereka adalah Allah mereka. Allah yang sanggup ya. Allah yang sanggup. Jika Allah kami yang kami puja. Ini kata pemujian di sini. Mereka menyatakan mereka lah yang memuja dan memuji Allah mereka saja. Dan dikatakan apa? Jadi jawaban terhadap raja dalam masalah, ya, pada saat kita menghadapi masalah, mungkin kita harus ikut apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, Abednego ya. Kita mulaikan dengan pujian, dengan kata lainnya, Allah yang kami puja, ya, itu dimulai. Ya. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Baru kemudian dia bilang tentang raja di sini ya. Tetapi seandainya tidak, ya, seandainya tidak, maka hendaklah Tuanku mengetahui Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Coba kita lihat, pertama-tama mereka menyatakan pengakuan, kami hanya mau memuja. Kami hanya mau memuja Allah kami yang sanggup melepaskan kami. Dan kami menolak, poin kedua, kami menolak untuk menyembah patung raja. Allah kami sanggup, tapi jika Allah kami tidak melepaskan kami, dalam kemahatauannya Allah kami tahu bahwa mungkin lebih baik bagi kami mati, dalam kemahatauannya Allah tidak melepaskan kami, apapun yang Allah kami putuskan, yang maha tahu tersebut, Allah yang maha tahu tersebut putuskan, apapun itu, kami tidak akan menyembah patung emas Tuanku. Mereka tetap yakin, kalaupun mati sekalipun, itu yang terbaik. Kalaupun mereka harus mati, itulah yang terbaik. Pertanyaannya, kenapa mereka memiliki komitmen yang kuat seperti ini? Kenapa mereka bisa memiliki kesetiaan yang kuat seperti ini? Apa kuncinya? Bagaimana kita bisa belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk memiliki keyakinan, kekuatan, berkomitmen kepada Tuhan seperti ini? Jawabannya, rahasia kesetiaan mereka adalah karena pertama, mereka mengenal dekat. Bukan hanya mengenal dari pengetahuan sepintas tentang Allah, tapi mereka mengenal dekat Allah. Daniel 3:17 berkata tentang apa? Allah kami. Bukan Allah nenek moyang kami atau Allah yang kami dengar, Allah yang kami pelajari. Bukan. Allah kami. Allah kami yang kami puja. Ya. Jadi bagaimana? Bagaimana caranya kita dapat, mungkin saat ini kita hanya dengar-dengar tentang pekabaran firman Tuhan yang dibawakan, mungkin Anda pikir oleh pendeta Rantung ya. Waduh, itu pekabaran ya tentang Allah. Tapi bagaimana pekabaran tentang Allah tersebut dapat menjadikan kita sebagai umat-umat Allah dan Allah kita menjadi Allah kita.
Ya, bukan Allah yang dikatakan, Allah yang dibicarakan, Allah yang disampaikan oleh pendeta Rantung mungkin, tapi menjadi Allah saya. Dan bagaimana caranya? Nah, kalau kita lihat misalnya dalam Kejadian 28 ayat 13-15, ya, berdirilah Tuhan di samping daripada siapa? Ishak, bukan Ishak. Ini Yakub yang dalam pelarian, ya, pada saat dia melarikan diri dari kakaknya Esau yang hendak membunuhnya karena dia mengambil hak kesulungan, ya. Berilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu Allah Ishak. Jadi bicara tentang apa? Tuhan berbicara tentang dirinya kepada Yakub. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, nenekmu, Allah Ishak, tempat di mana aku berbaring, ya. Itu akan kuberikan janji kemudian, ya Tuhan, aku akan menyertai engkau, janji Tuhan kepada Yakub ini, aku akan menyertai engkau kemanapun kamu pergi, ya. Aku akan selalu bersama-sama dengan engkau. Ya. Berikutnya, ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Aku tidak mengetahuinya. Tuhan ada dalam kehidupan Yakub sebelumnya, tapi hanya sebatas pengetahuannya. Dengar-dengar tentang Allah daripada ayahnya Ishak, dengar-dengar tentang Allah dari ibunya. Ya, dia cuma dengar-dengar semua dari ayah dan ibunya. Tetapi apa yang terjadi? Setelah Tuhan hadir, setelah Tuhan memberikan penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan Yakub, ya, lalu bernasarlah Yakub. Ayat 20, ya. Bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Tuhan akan menjadi Allahku. Bagaimana Allah Abraham, Allah Ishak itu menjadi Allahku? Yaitu pada saat Allah yang kita dengar-dengar itu, yang sudah dinyatakan mungkin oleh pendeta Rantung, adalah Allah yang sama, yang menyertai diri kita masing-masing di dalam kehidupan kita. Pada saat kita menghadapi tantangan kehidupan, pada saat kita ingin mengabarkan Injil kepada orang lain, kita memohon penyertaan Tuhan, dan kita melihat penyertaan itu dalam kehidupan kita. Pada saat Allah itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub akan menjadi Allah kita. Itulah sebabnya Yakub berkata, maka Tuhan menjadi Allahku. Mengenal Allah dengan apa? Mengenal Allah dengan dekat, ya. Mengenal dekat Allah tersebut, ya. Mengenal dekat Allah. Yeremia 31 ayat 33-4 juga katakan apa? Aku menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tidak usah lagi orang mengajar sesama atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar dan kecil akan mengenal aku. Jadi kita lihat, kita seringkali diajar untuk mengenal Tuhan. Tapi pengenalan Tuhan yang sesungguhnya terjadi pada saat saudara dan saya menghidupkan keberadaan Tuhan dari hari ke hari di dalam kehidupan kita. Yang kedua, rahasia kesetiaan kedua adalah kita harus mengenal dekat firman Allah. Ingat apa yang dikatakan oleh Daniel punya sahabat-sahabat, ya, sahabat-sahabat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dalam Daniel 3:17. Allah kami, bukan Allah Bapa kami, tapi Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Bagaimana mereka bisa tahu Allah akan sanggup melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala itu? Kalau Allah mau, Allah kami sanggup untuk melepaskan. Bagaimana mereka tahu? Karena mereka itu sudah menghafal firman Tuhan. Ya. Sebelum kitab Daniel, sudah ada kitab yang berapa ratus tahun sebelumnya sudah ditulis dan sudah menjadi bagian kehidupan umat-umat Tuhan yang setia di zaman Daniel. Dan Sadrak, Mesak, Abednego seperti Daniel juga sudah membaca apa yang dituliskan dalam kitab Yesaya. Ya, Yesaya 43 ayat 1-2. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Inilah sebabnya.
Mereka tetap memiliki kekuatan, walaupun menghadapi tantangan, ada api panas ada di depan mereka, raja yang akan melemparkan mereka ke dalam api tersebut, tetapi mereka terngiang-ngiang dalam pikiran mereka. Yesaya 43 ayat 1-3, aku akan menyertai engkau. Api tidak akan menghanguskan engkau. Nyala api tidak akan membakar engkau. Ya maka setelah mereka berbicara, meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Tadinya masih dibilang dia marah dan geram, tapi sekarang kegeramannya itu meluap. Waduh, lebih daripada marah dan geram, seperti yang dia nyatakan sebelumnya. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah. Air mukanya, tadinya mukanya itu masih memberikan kesempatan kedua. Masih ada rahmat sedikit, ya, ada kebaikan sedikit. Tapi sekarang air mukanya berubah. Terhadap Sadrak, Mesak, Abednego, diperintahkanlah supaya mereka itu, perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Dan kepada beberapa orang yang sangat kuat, tentara dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka dalam perapian yang menyala-nyala itu. Meluaplah kegeraman. Sebelumnya cuma marah dan geram, tapi sekarang meluap kegeramannya. Lalu diikatkan, ya. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Dilemparkan bagaikan apa? Seperti binatang aja begitu, ya, dilemparkan, dicampakkan, ya. Apa yang terjadi? Panasnya itu luar biasa. Nyala itu membakar mati orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Jadi orang-orang yang melemparkan saja itu mati terbakar. Tetapi ketiga orang itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian menyala-nyala itu dengan apa? Tangan terikat. Dan apa yang terjadi? Ya, terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, ya. Pada saat dia melihat, bukankah ketiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Lalu jawab mereka kepada Raja, lalu katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas. Ingat, mereka dicampakkan dengan terikat, tapi justru di dalam api mereka itu apa? Tidak terikat, bebas berjalan-jalan. Dimasukkan 3, terlihat di dalam ada apa? Di dalam itu ada apa? 4. Sedangkan yang melempar mereka itu mati, tetapi mereka yang di dalam api itu tidak terluka. Ya. Dan Raja katakan, ya, ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Bahasa New King James Version katakan, yang keempat itu seperti the Son of God. Seperti anak Allah. New King James Version, atau di terjemahan bahasa Inggris, New King James Version, katakan bukan anak dewa, tapi anak Allah. Anak Allah. Kadang-kadang kita berdoa, ya. Kita berdoa, Tuhan lepaskanlah saya dari pencobaan, lepaskanlah saya dari masalah, lepaskanlah saya dari dapur api. Tapi kadang-kadang kita harus berada bersama Tuhan dengan Tuhan di dalam dapur api. Kita justru dilepaskannya itu di dalam dapur api. Kita sudah pelajari berapa waktu yang lalu, satu pelajaran sepanjang 1 triwulan, cawan lebur Allah. Kadang-kadang Allah tidak melepaskan kita dari masalah, tapi Allah akan bersama-sama dengan kita di dalam masalah. Di dalam masalah justru kita akan terbebas, kita tidak terikat, kita dapat melihat Tuhan bersama-sama dengan kita di dalam masalah tersebut. Allah kita, Allah yang bersama dengan kita, yang merasakan keadaan kita, merasakan penderitaan kita. Dia justru melepaskan kita di dalam penderitaan yang sedang kita alami. Lalu Nebukadnezar, Daniel 3, 26-27. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian menyala-nyala itu dan berkatalah dia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Dia berbicara tentang Allahnya, tapi sekarang kembali seperti Daniel pasal 2, dia mengakui bahwa Allah daripada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang maha tinggi. Keluarlah dan datanglah kemari.
Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, bupati, menteri, raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ya, coba kita lihat. Pada saat kita berharap terlepas dari penderitaan. Kadang-kadang Tuhan kasih masuk kita dalam penderitaan. Dan dia melepaskan kita dalam penderitaan. Dia bersama-sama dengan kita dalam penderitaan. Kenapa? Supaya kita dapat menjadi saksi. Coba kita lihat. Pada saat mereka keluar, maka para wakil raja, penguasa, bupati, mereka datang berkumpul untuk melihat. Kadang-kadang kita yang keluar dari penderitaan akan menjadi saksi hidup. Menjadi saksi hidup dari orang-orang yang kemudian melihat penyertaan Tuhan yang telah hadir bersama-sama dengan kita di dalam penderitaan kita. Jadi kita dapat bersyukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Dan hasilnya, selain kesaksian itu, hasil lainnya adalah Allah dimuliakan. Berkatalah Nebukadnezar dalam Daniel 3:28-30, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Inilah ya hasil yang dapat terjadi pada saat kita tidak menyembah Allah manapun, tidak menyembah sistem Babel manapun, selain menyembah pencipta yang telah menciptakan bumi kita ini, langit dan bumi, laut dan segala isinya. Pada saat kita menyembah hanya pencipta, Allah yang menciptakan kita, maka kita sedang memuji, membesarkan nama Tuhan. Ayat 29. Sebab itu aku akan mengeluarkan perintah. Setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal-penggal, rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Kalau kita di zaman sekarang ini menjelang kedatangan Yesus tidak menyembah Allah manapun, keluar dari sistem Babel yang sesat ya, dan menyembah Allah yang sesungguhnya, kita sudah pelajari bagaimana Tuhan akan memberikan kedudukan kita yang tinggi, bukan di pemerintahan duniawi, tapi kedudukan yang tinggi di dalam kerajaannya, diselamatkan di dalam kerajaannya. Kiranya ini pelajaran dari Daniel pasal 3 ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kita semua untuk tetap terus memiliki komitmen yang setia kepada Allah pencipta langit dan bumi yang kita sedang sembah dan akan terus sembah hingga kedatangannya yang kedua kali. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.